Hai, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN kelas 7. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa oleh saya, Reni Safitri Nurpalupi. Materi esensial yang akan kita bahas di PJBL yang kedua adalah nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan apa saja yang Anda peroleh dalam keterampilan belajar di PJBL yang kedua. Sebelumnya, kita akan membahas tentang semangat dan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang dapat diwujudkan dalam bentuk 1. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, menghindari sikap-sikap negatif seperti chauvinisme, egoisme, hedonisme, fanatik, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan Pancasila secara demokrasi. Dan yang keempat, mengamalkan nilai agama yang dianutnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nilai semangat dan komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. 3. Menghormati perbedaan agama. 4. Saling menghargai antar umat beragama. 5. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang keenam, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Sedangkan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat antar manusia dan bangsa. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang kelima, membina kerukunan dan kerjasama dengan bangsa lain. Untuk nilai semangat dan komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah 1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, mengakui keanekaragaman bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, nilai semangat dan komitmen yang tinggi yaitu 1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengakui adanya kebebasan berpendapat kepada orang lain. Dan yang kelima, bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan bersama. Nilai semangat dan komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu 1. Mengembangkan sikap adil kepada sesama manusia. 2. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, suka menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas yang pertama di PJBL yang kedua adalah nilai semangat dan komitmen kebangsaan apa saja yang dapat kamu peroleh dalam keterampilan belajar di PJBL kedua. Hal ini dapat dilihat dari nilai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila yang kelima. Baik adik-adik, kita akan membahas materi yang selanjutnya yaitu
Contoh perilaku dalam keterampilan belajar kelompok di PJBL kedua. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat memberi contoh dengan 1. Selalu memulai dengan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar kelompok dimulai. Kedua, menghormati setiap perbedaan agama dan mampu menjalin kerjasama yang baik antar teman dalam belajar kelompok. Yang ketiga, apapun agama yang dianut teman dalam satu kelompok harus dihormati dan tidak boleh pilih-pilih teman. Dan yang keempat, tidak memaksakan tetap stay di dalam belajar kelompok pada saat teman harus menjalankan ibadah agamanya. Contoh perilaku dalam keterampilan belajar kelompok di PJBL kedua untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Baik koordinator kelompok maupun anggotanya memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. 2. Harus mampu menjaga emosi dengan tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Ketiga, ikut membantu teman dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dan yang keempat, tidak memberikan beban tugas yang berlebihan kepada anggota kelompok tertentu. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh perilaku yang dapat diwujudkan dalam keterampilan belajar kelompok adalah 1. Menjaga kerukunan dengan cara menghindari pertikaian dalam belajar kelompok. Kedua, rela meluangkan waktu untuk belajar bersama di dalam kelompok. Yang ketiga, mengutamakan belajar kelompok di atas kepentingan pribadi yang tidak terlalu mendesak. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat belajar kelompok. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku dalam keterampilan belajar dapat diwujudkan dengan 1. Apabila ada kesulitan dalam pengerjaan tugas kelompok, diselesaikan dengan cara berdiskusi bersama dalam kelompok. Kedua, tidak memaksakan pendapat pada saat belajar kelompok. Yang ketiga, hasil jawaban yang diperoleh dalam diskusi kelompok didapat dari kesepakatan bersama. Sedangkan yang keempat, menampung setiap pendapat dari anggota untuk dimusyawarahkan bersama dalam diskusi yang kelompok. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku dalam keterampilan belajar dapat diwujudkan dalam 1. Membagi tugas kelompok dengan adil. Kedua, tidak malas atau mengulur-ngulur waktu di dalam mengerjakan tugas kelompok yang sudah dibagikan secara adil. 3. Memuji hasil tugas teman dalam kelompok jika memang baik dan memberi saran jika memang hasil tugasnya ada yang kurang atau perlu ditambahkan. Dan yang keempat, siswa mampu membagi waktu antara belajar kelompok, membantu orang tua, dan beristirahat. Nah, adik-adik, itu adalah materi kita yang kedua. Tugas yang kedua kalian adalah contoh perilaku apa saja yang dapat diterapkan kelompokmu yang sesuai dengan semangat dan komitmen kebangsaan yang telah kita bahas di awal dalam keterampilan belajar di PJBL yang kedua. Hal ini memuat nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan jangan lupa beri gambar yang nyata di masing-masing silanya. Baik adik-adik, demikian materi yang telah kita bahas dalam PJBL yang kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.